disediakan, tapi itu nanti kalau sementara ini ya tetap dipakai untuk pasien. Ya, ini. Disiapkan oleh RSI Sunan Kudus ini, Pak. RSI Sunan Kudus mengingat 5 tahun yang lalu ya kita memiliki pasien dengan gangguan psikologis atau perlu pendampingan secara kejiwaan. Tahun ini karena tahun politik juga dan dalam rangka pilpres dan pemilu legislatif juga kita menyediakan fasilitas untuk perawatan apabila memang nanti ada calon legislatif ataupun memang yang lain memerlukan perawatan secara psikologis, di RSI siap untuk melakukan perawatan, termasuk perawat inap juga. Total ada berapa bed, Pak? Untuk yang kita rencanakan ada 10 bed. Apabila nanti memang diperlukan lebih dari itu, kita bisa fullkan ruang tolak ini yang VIP lantai 3 sampai dengan 15 kita siap. 15 bed ya. Ya. Di Ya. Fasilitas tentu saja untuk pasien-pasien yang gangguan psikologis adalah satu ketenangan ya. Yang kedua ruangan yang nyaman dilengkapi dengan sofa penunggu, kemudian pendingin ruangan yang optimal, kemudian sarana penunjang yang lain seperti entertainment itu juga ada. Kemudian yang paling penting kita mempunyai dokter psikiatri yang merawat kejiwaannya. Kemudian kita juga punya 2 orang psikologis. Kalau potensi adanya caleg yang menginap di sini seperti tahun lalu itu, kalau tahun ini diprediksi berapa? Mungkin secara kalkulasi prediksinya. Ya. Melihat tahun kemarin ada sekitar 4-5 orang yang kita rawat, ya, makanya untuk saat ini kita tingkatkan menjadi 10. Mudah-mudahan tidak ada yang dirawat, ya, tapi kita jaga-jaga kalau memang nanti ada yang dirawat, kita sediakan sekitar 10. Karena mengingat tahun lalu ada 5 orang. Bisa di-cover dengan BPJS, Pak, mungkin? Insya Allah dengan gangguan diagnosa dengan F atau gangguan kejiwaan bisa sharing dengan BPJS. total dokter yang disiapkan berapa, Pak? Dokter spesialis jiwa? Dokter spesialis jiwa ada 1, Psikiater? psikiaternya 2. Mungkin faktor beban kampanye ini mempengaruhi begitu sampai gangguan psikologis itu seperti apa faktornya? Ekskalasi politik yang panas gitu ya, dan memang dalam caleg itu kan tentu ada biaya yang dikeluarkan, kemudian faktor yang lain yang mungkin mempengaruhi kejiwaan sehingga apabila terjadi kegagalan itu mereka shock. Nah, fase itulah yang kita antisipasi, jangan sampai shock ini menyebabkan gangguan kejiwaan yang permanen, itu yang kita hindarkan. Kalau berkaca dari tahun lalu itu kan ada 5 pasien, Dok. Nah, itu butuh berapa lama sih untuk mereka bisa kembali tenang kembali gitu? 5 tahun yang lalu mereka dirawat antara 7-10 harian. Tetapi saat pulang itu mereka tetap harus ini istilahnya kontrol rawat jalannya. Jadi saat fase akutnya 7-10 hari itu alhamdulillah sudah bisa diizinkan pulang.